Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Trimualima dengan NIM 060409230075. Di sini saya akan merepresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu yang diampu oleh Ibu Kartika Metafisika, yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Kemandirian Anak di Sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isi dari proposal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Anak usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan karakter seseorang. Pada masa ini, anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat pesat dan membutuhkan bimbingan yang tepat agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Salah satu aspek perkembangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tentang kemandirian anak. Untuk rumusan masalah, mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Yang kedua, bagaimana kemandirian anak yang terbentuk melalui pola asuh orang tua di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terbentuknya kemandirian anak dalam konteks pola asuh orang tua di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Nah, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Dan yang kedua, untuk menggambarkan kemandirian anak yang terbentuk melalui pola asuh orang tua. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan kemandirian anak melalui pola asuh orang tua. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya yang berkaitan dengan peran pola asuh orang tua dalam membentuk kemandirian anak. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi orang tua sebagai bahan refleksi untuk menerapkan pola asuh yang lebih efektif dalam menumbuhkan kemandirian anak. Bagi guru dan sekolah sebagai masukan untuk memperkuat kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendidik anak agar lebih mandiri. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis pada konteks yang berbeda. Batasan masalah. Nah, agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada pola asuh orang tua dan kemandirian anak usia dini di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Subjek penelitian dibatasi pada beberapa orang tua dan anak di satu kelas yang dipilih secara purposif. Yang terakhir, penelitian ini tidak membahas hubungan statistik antar variabel, melainkan fokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik pola asuh dan pengaruhnya terhadap kemandirian anak. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Secara garis besar, penelitian ini akan dilakukan pada beberapa anak yang sudah dipilih yang berjumlah 4 anak di lembaga sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Pada bab 2, kita akan membahas tentang kajian pustaka. Yang pertama, pengertian pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini. Pola asuh orang tua merupakan salah satu cara orang tua dalam mendidik, memberikan bimbingan, dukungan, mengarahkan, dan mendisiplinkan anak sejak usia dini melalui pola asuh yang diterapkan orang tua sejak anak usia dini dapat membantu anak dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan baik dari segi kemampuan sosial, emosional, moral, maupun kemandirian anak ketika tidak bersama orang tua. Seperti halnya pada saat anak di sekolah. Jenis-jenis pola asuh. Beberapa jenis pola asuh yang sering dibahas dalam literatur psikologi perkembangan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pola asuh otoriter.
Nah, pola asuh otoriter ini, orang tua cenderung menerapkan aturan ketat dan menuntut kepatuhan dengan sedikit ruang diskusi. Model ini sering dikaitkan dengan kontrol yang sangat tinggi dan kehangatan rendah, yang artinya terlalu mengontrol anak, jarang menunjukkan sebuah rasa kasih sayang secara fisik maupun verbal. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis, orang tua memberi batasan, tetapi juga orang tua tetap mendengarkan pendapat anak. Orang tua bersikap hangat dan menjelaskan sebuah alasan. Pola asuh permisif. Pola asuh permisif dalam hal aturan itu sangat rendah dalam hal keterlibatan dan dalam pengaturan disiplin terhadap kebebasan besar anak. Maksud dari pola asuh permisif itu, orang tua sangat memberikan kebebasan tanpa batasan terhadap aktivitas anak, karena anak itu boleh melakukan banyak hal tanpa ada sebuah batasan yang jelas. Yang kedua, ada pengertian kemandirian anak usia dini. Kemandirian anak usia dini adalah kemampuan anak untuk melakukan berbagai aktivitas sederhana tanpa bergantung pada guru maupun orang tua. Berdasarkan pengamatan awal terhadap 4 anak yang menjadi subjek penelitian ini, terlihat sangat signifikan bahwa ada 2 anak yang berinisial AI dan ZA sangat menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap guru dalam melakukan berbagai aktivitas sekolah, misalnya mewarnai, menggambar, dan menggunting. Nah, di sisi lain, ada 2 anak yang berinisial FA dan HA sangat menunjukkan kemandirian yang lebih matang. Mereka mampu melakukan beberapa tugas mewarnai, menggambar, dan kegiatan di sekolah dengan mandiri tanpa melibatkan guru ketika dia bisa melakukan sendiri. Nah, yang terakhir ada faktor yang mendukung dan menghambat terbentuknya kemandirian anak dalam konteks pola asuh orang tua di sekolah TK Dharma Wanita Patihan. Kemandirian anak usia dini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk melalui proses pembiasaan yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, orang tua menjadi figur utama yang menentukan sejauh mana anak diberi kesempatan untuk mencoba, berlatih, dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di dalam temuan studi kasus berdasarkan wawancara guru, observasi kelas, dan hasil komunikasi dengan orang tua, ditemukan beberapa kondisi pendukung kemandirian anak. Yang pertama, pembiasaan kemandirian siswa di sekolah. Satu hambatan dalam pembentukan kemandirian anak di TK adalah kecenderungan anak mengeluh capek, merasa tidak mampu, dan langsung meminta bantuan ketika diminta menyelesaikan tugas sederhana seperti merapikan mainan, memakai sepatu, atau merapikan alat tulisnya. Yang terakhir, ada kurangnya konsistensi aturan antara rumah dan sekolah. Guru membiasakan anak merapikan mainannya, tetapi di rumah ada orang tua yang membiarkan anak bermain tanpa merapikan mainannya. Dan yang terakhir, ada bab 3, metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana pola asuh orang tua yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Sekolah TK Dharma Wanita Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai 1 Desember tahun 2025. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 anak kelompok A yang sudah dipilih. Untuk pengumpulan datanya, yang pertama yaitu melalui observasi, dan yang kedua wawancara mendalam bersama guru kelas dan orang tua serta dokumentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.